Terus kemudian Pak Ketut manggil istrinya, dek, tolong kesini, ada apa ini? Kemudian si istri mendatangi, astagfirullah, ada apa itu mas, ada apa itu mas? Jadi mereka berdua bingung melihat itu baru pertama kalinya. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya Putra Christian di channel Alamin Lelembut. Selamat malam, bertemu kembali dengan saya di channel Alamin Lelembut. Saat ini saya akan membawakan cerita yang berasal dari seorang bapak bernama Pak Tomo. Beliau berusia 70 tahun. Nah, sekarang ini saya tidak ditemani oleh rekan saya yang bernama Mustafa, yang biasanya menjadi narator karena dia sedang berhalangan. Jadi sekarang saya sendiri yang akan menceritakan kisah dari Pak Tono tersebut. Nah, ceritanya berawal sekitar 35 tahun yang lalu. Beliau bekerja merantau di Bali. Beliau bekerja di sebuah hotel Nusa Dua dan bekerja sebagai tukang las pipa. Jadi kesehariannya itu dia mengelas pipa yang rusak-rusak itu ya. Nah, itu adalah pertama kalinya dia menginjak di Pulau Bali. Nah, kemudian dia merasa bahwa penghasilannya sudah cukup, dia merasa sudah memiliki tempat tinggal di sana, sudah ada ya, intinya ini rumah yang akan saya kontrak. Kemudian dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, rumahnya beliau ini ada di Malang. Kemudian tanpa berpikir lebih panjang, beliau pulang ke Malang. Bertemulah dengan istrinya. Istrinya kaget, loh mas, kok pulang nggak ngabari? Ya dek, saya pulang. Ini saya mau ngasih kabar baik, kabar gembira. Kabar apa mas? Ini sebenarnya pakai bahasa Jawa ya, tapi saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia saja. Nah, ini saya sudah memiliki pekerjaan yang sangat bagus dengan penghasilan yang lumayan lah ya. Jadi gimana kalau adik sama anak ikut mas ke Bali? Jadi diajaklah istri sama anak tersebut untuk tinggal bersama di Bali. Kemudian si istri bertanya, emang kapan mas kita berangkat? Kita berangkat 2 hari lagi dek. Ya persiapkan semuanya. Akhirnya 2 hari kemudian mereka pun berangkat ke Bali dan tinggal di sebuah kontrakan. Nah, kontrakan tersebut tidak terlalu besar juga ya, ukuran kecil, sederhana namun bersih lah, intinya cocok, nyaman. Lah, hari demi hari dilewati mereka bersama keluarga. Nah, kemudian ketika sedang liburan dari kerjaan libur, tidak harus ke kantor. Nah, Pak Tono ini menyempatkan diri untuk mengajak keluarganya berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Kan banyak sekali itu ya tempat-tempat wisata. Ada pantai ini, pantai itu, ada pura dan lain-lain, banyak sekali. Nah, suatu ketika Pak Tono dan sekeluarga ini mengunjungi sebuah pantai. Pantainya tidak jauh dari tempat kediaman di kontrakan mereka. Mereka di pantai tersebut seperti pada umumnya ya, orang-orang pada umumnya menggelar tikar, dan barang-barang sebagian ditaruh di atas tikar tersebut. Kemudian anaknya bermain di pasir ya bersama si Pak Tono tadi, sedangkan istrinya
itu duduk menjaga barang-barang di tikar tersebut. Ya, seperti biasa orang pada umumnya, di pasir tersebut ya menggali lubang, ada yang memasukkan kaki, dipendam, terus membuat istana pasir, terus mencari batu-batu karang dan keong, sumpil kecil-kecil itu ya seperti pada umumnya. Nah, kira-kira itu menjelang sore hari, mereka merasa lapar, haus, dahaga, sudah biasa. Akhirnya dipanggillah oleh istri dari Pak Tono. Mas, nak, kesini, ayo makan. Akhirnya mereka makan bersama. Dan setelah makan selesai, ini ketika sedang makan ya, tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang belum pernah dikenali sama sekali. Nah, perempuan tersebut berusia sekitar 40 tahun, masih paruh baya nih ya. Jadi perempuan mengatakan begini, permisi, apakah saya boleh duduk di sini? Jadi Pak Tono mempersilahkan, oh boleh, monggo silakan. Terus si perempuan tersebut bertanya, kok saya belum pernah melihat bapak sama ibu di sini? Kemudian menjawab Pak Tono, iya Bu, kami di sini orang baru, belum lama kami tinggal di sini. Ditanya kembali, emang bapak dan ibu ini asli orang mana? Oh, kami aslinya tinggal di Malang. Di Bali ini kami merantau. Jadi saya bekerja di hotel ini dijelaskanlah semuanya. Lah si perempuan ini herannya kok akrab sekali dengan anak kami. Anak kami berusia 1 tahun yang baru bisa jalan ya. Kok seperti ada chemistry, jadi sudah saling nyambung gitu ya. Saling nyambung, sudah dikudang, jadi anak kami juga senang. Lah, herannya tiba-tiba si perempuan tersebut bertanya kepada Pak Tomo, loh permisi Pak, istrinya lagi hamil ya? Pak Tomo kaget, loh, sambil melihat ke arah istrinya. Perut istri saya masih kecil, usia kandungan 3 bulan, belum kelihatan. Ya kebetulan postur tubuhnya juga memang kurus tinggi. Dia mikir, loh kok bisa tahu perempuan ini kalau istri saya lagi hamil? Tapi sudahlah, jadi Pak Tomo ini tidak berpikir negatif. Dijawablah pertanyaan dari ibu tadi. Oh, nggih Bu, istri saya lagi hamil. Hamil berapa bulan? Oh, istri saya hamil 3 bulan. Oh, semoga sehat, didoakan seperti itu. Kemudian tanya, nah Bapak Ibu ini tinggal di mana ya kalau boleh tahu? Ya, mungkin kapan-kapan saya bisa mampir. Terus dikasih tahu, kami tinggal di sini, di rumah ini. Oh, di rumah situ. Oh iya. Kemudian si ibu menjawab, ya bolehlah kalau mampir. Saya juga sangat senang sekali karena di sini kami juga masih orang baru, belum mengenal orang-orang yang lain, belum punya saudara. Ya anggap saja kita menambah seduluran gitu, menambah saudara. Kemudian dibalik tanya, nah ibu sendiri tinggal di mana? Nah ibunya menjawab, oh kalau saya ini tinggal di desa sebelah, di kampung sebelah. Lah ini nama desa kampungnya tidak saya sebutkan ya. Nah singkat cerita seperti itu. Nah kemudian si perempuan tersebut pamit pulang. Kalau begitu saya pamit pulang nggih. Kemudian perempuan tersebut pulang. Nah itu kira-kira pukul 4 sore, jadi sudah hampir, matahari sudah hampir tenggelam ya. Dan mereka bertiga itu memutuskan untuk pulang ke rumah kontrakan. Nah mereka berkemas, semua dirapikan bareng-bareng. Kira-kira jam 5 baru bisa sampai rumah. Mereka jalan kaki karena tidak terlalu jauh juga ya, mungkin setengah jam mereka sudah sampai rumah. Nah kira-kira beberapa hari kemudian itu masih belum terjadi apa-apa, belum ada hal buruk lah, masih normal-normal saja.
Hari demi hari dilewati. Nah, 1 minggu kemudian mereka tiba-tiba sering bertemu antara si ibu tadi dengan Pak Tomo. Ya mungkin tidak sengaja papasan di jalan ketika Pak Tomo baru pulang bekerja ketemu dengan ibu tadi. Kadang-kadang Pak Tomo yang melihat ibu dulu, kadang-kadang ibu dulu yang melihat Pak Tomo. Ya akhirnya seperti biasa tegur sapa, "Pak Tomo, dari mana?" "Oh, saya dari pulang kerja ini, baru pulang kerja." "Oh gitu." Jadi sambil basa-basi gitu ya, seperti biasa. Satu hari ketemu, beberapa hari lagi ketemu lagi. Nah, di hari ketiga ini, tiba-tiba pemilik kontrakan, ya ada pemilik kontrakan yang bernama Pak Ketut. Pak Ketut ini adalah native, penduduk asli di Bali. Nah, ketika itu si Pak Tomo ini bertemu dengan perempuan ini di depan rumahnya Pak Tomo, di dekatnya, ya mungkin sekitar 10 meter lah ya. Kemudian Pak Tomo bilang, "Tuh, Bu, mau kemana?" Mereka ngobrol, "Oh, saya mau mampir ke rumah Pak Tomo, kira-kira boleh nggak?" "Oh, boleh, monggo. Ini saya juga lagi membawa buah-buahan, membawa jajanan." "Oke lah, monggo, mari kita mampir." Akhirnya si ibu tadi mampirlah ke rumah Pak Tomo. Nah, istri Pak Tomo senang sekali. "Loh, ibu mampir ke sini, monggo silakan pinara." "Dari mana, Bu?" "Oh, saya dari pasar." Ngobrol-ngobrol, akhirnya panjang ngobrol. Jika cerita, si ibu tadi pulang. Nah, ternyata pas lagi mereka ngobrol, Pak Ketut ini memperhatikan, namun tidak berani mendekat dulu, menunggu si perempuan ini pulang ke rumah. Akhirnya perempuan ini pulang menjauh. Setelah itu Pak Ketut lari. Nah, lari seperti orang takut ya, tergesa-gesa, saking larinya sampai menabrak pagar. Nah, pagar ini adalah pagar di rumahnya kontrakan tadi. Jadi kontrakan yang ditinggali Pak Tomo ini ada pagarnya terbuat dari bambu pagar tidak mengelilingi. Nah, waktu nabrak, Pak Tomo dengar kan ada suara glodak gitu ya. Pak Tomo kaget, "Oh, Pak Ketut, ada apa Pak Ketut? Kok sampai lari-lari seperti itu?" Nah, akhirnya Pak Ketut sampailah di Pak Tomo. Tapi sebelum ngomong sesuatu, Pak Ketut ini melihat ke samping kanan kiri, lihat gini ya, seolah memperhatikan ada seseorang atau ada apa gitu ya. Nah, ternyata Pak Ketut bilang ke Pak Tomo, "Pak, kok Pak Tomo bisa kenal sama ibu tadi? Kenal di mana?" "Oh, ibu tadi? Iya, kami barusan kenal kira-kira 1 minggu yang lalu." "Nah, kenal di mana, Pak?" "Kami kenalnya itu di pantai ini." "Oh, gitu ya. Pak, monggo silakan masuk ke rumah." Akhirnya mereka berdua masuklah ke rumahnya Pak Tomo di kontrakan itu. Kemudian setelah masuk rumah, Pak Tomo bilang ke istrinya, "Dek, ada tamu. Pak Ketut datang nih." Oke, akhirnya si istrinya dengar, "Oh ya, nggih Mas, silakan Pak, monggo pinara." Akhirnya si Pak Ketut itu masuk ke dalam rumah. Terus terjadilah obrolan serius antara Pak Ketut ini dengan Pak Tomo. Saya tanya sekali lagi, "Pak, ini seriusan ini, kok bisa Bapak kenal dengan orang tadi? Hati-hati loh Pak, orang itu bahaya loh." Terus Pak Tomo jawab, "Emang bahaya kenapa Pak?" Jawab itu sambil heran, kan belum kenal ya. Nah, Pak Ketut pun menjawab, "Iya, bahaya. Kan Pak Tomo di sini kan masih orang baru kan ya, jadi belum tahu tentang bagaimana orang ini, bagaimana orang itu.
Nah, di sini saya ini kan sudah warga di sini, sudah asli warga sini, jadi saya tahu, oh orang ini seperti ini, seperti ini. Nah, ini saya kasih tahu Pak ya, si ibu tadi itu sebenarnya bisa menjelma jadi apa saja. Yang benar Pak. Iya, nah ibu tadi itu sebenarnya mendalami ilmu leak. Oh gitu ya Pak. Ya, jadi si Pak Tomo ini langsung mikir, masa sih sepertinya ibu tadi orangnya baik, ramah, ke aku juga ramah, ke istriku juga ramah, masa sih bisa seperti itu. Jadi antara percaya dengan tidak percaya nih ya. Kemudian si Pak Ketut ini bilang lagi, tolong jaga jarak Pak ya dengan ibu tadi. Nah, ibu tadi itu mendekati Bapak pasti ada maunya. Jadi sering-sering berdoa, jaga jarak. Oke lah, ya. Jadi si Pak Tomo ini ya antara percaya dengan percaya ya. Ya demi menghormati ya anggap saja percaya. Terus kemudian si Pak Ketut pamit, kalau gitu saya pamit dulu Pak ya. Nanti kalau ada apa-apa silakan menghubungi saya ke rumah saya dan cerita, dan nanti akan saya bantu sebisa mungkin. Oke Pak, monggo kalau begitu. Kemudian si Pak Ketut pun pamit pulang dan malamnya, malam hari itu ternyata anak dari si Pak Tomo ini menangis sangat kencang, tidak berhenti. Menangis. Kemudian istrinya bertanya, loh Mas, kok arek iki nangis terus, opo Nah, kalau dalam bahasa Jawa seperti itu ya, arek iki kok nangis terus, opo Mas? Dayo kok mulai emang kok nangis terus, emang mari lapo? Yo gak lapo-lapo Mas, emang mari dikai opo, mari mangan opo? Jadi ditanya intinya itu, kenapa kok nangis, habis ngapain, habis dikasih makan apa, dan lain-lain ya. Jadi mereka berdua ini bingung, apa yang harus dilakukan untuk menenangkan. Kemudian si Pak Ketut ini berusaha terus untuk menenangkan. Akhirnya diambillah si anak tadi yang usia 1 tahun tadi, digendong. Nah, diajak ke rumah, ke depan rumah, tapi masih di halaman ya, bukan di luar pagar. Nah, sambil diururu biar tidak nangis, diudang, dikasih ini, dikasih itu ya. Pakai cara apapun masih tetap nangis, dan malah nangisnya semakin menjadi-jadi. Terus tidak lama kemudian Pak Ketut kaget, shocked, ada bola api datang ke rumah. Jadi Pak Ketut kaget, astagfirullah, apa itu? Apa itu? Terus kemudian Pak Ketut manggil istrinya, Dek, tolong kesini, ada apa ini? Kemudian si istri mendatangi, astagfirullah, ada apa itu Mas? Ada apa itu Mas? Jadi mereka berdua bingung melihat, itu baru pertama kalinya melihat ada bola api menyala. Dia bingung. Akhirnya mereka langsung masuk lagi ke dalam, si istri sama si anak masuk kamar sambil berdoa. Sedangkan si Pak Ketut tetap mengintip masih intinya memantau. Nah, kira-kira 5 menit belum kunjung hilang, 10 menit masih ada di situ, 15 menit masih ada, kira-kira 20 menit ya baru si bola api itu hilang. Nah, berarti si bola api itu adalah leak yang dimaksud oleh Pak Ketut tadi. Nah, kemudian keesokan harinya Pak Tomo ini izin untuk tidak masuk kerja. Kemudian izin tidak masuk kerja, pergilah ke rumah Pak Ketut untuk melaporkan sambil lari terburu-buru. Dokter, Pak Ketut, ada apa Pak? Terus bilang, cerita sedikit. Akhirnya Pak Ketut bilang, nah benar kan apa yang saya katakan, benar kan? Iya Pak, ternyata benar.
saya melihat leak. Oke, yaudah tenang, sabar. Nanti akan saya bantu, tenang ya, tenang. Nanti malam saya akan ke rumah Pak Ketut, saya akan ke rumah Pak Tono. Pak Tono, tolong sabar. Oke, nanti saya bantu untuk ngasih pagar. Terus Pak Tono menjawab, pagar? Kan di rumah saya sudah ada pagar, Pak. Maksud saya begini, yang dimaksud pagar ini adalah pagar untuk melindungi rumah Pak Tono dari gangguan jahat, dari leak tersebut. Jadi ibaratnya itu ada rumah ini dipagari. Jadi dipagari agar tidak ada hal-hal jahat yang bisa masuk ke rumah tersebut. Jadi intinya adalah seperti itu. Oh, jadi setelah itu Pak Tomo pun pulang ke rumah. Nah, malamnya Pak Ketut datang ke rumahnya Pak Tomo, datang sekaligus untuk memberi obat, sekaligus untuk menenangkan si anak tadi yang sering menangis. Dan akhirnya diobati, ada ritual-ritual sedikit, dipagarilah rumah tadi oleh Pak Ketut. Mengadakan ritual seperti membawa sesaji, terus membawa kayak bunga atau apapun itu, masuk kamar, ditaburi, kemudian pergi keluar, naburi di sekeliling pagar tadi, sekeliling rumah. Jadi rumah ini sekelilingnya ditaburi semacam barang-barang apa gitu ya, intinya untuk menangkal sebagai pagar tadi ya. Jadi biar tidak bisa dimasuki oleh leak. Nah, singkat cerita, waktu itu Pak Ketut sudah selesai melakukan ritualnya, kemudian pulang. Nah, ketika pulang, dalam 3 hari berturut-turut ada leak datang lagi. Namun leak tersebut tidak bisa masuk ke rumah. Leak tersebut hanya memutari rumahnya begini ya, muter-muter, terbang di atas rumah, di samping rumah muter-muter selama 3 hari berturut-turut. Nah, di sini sebenarnya Pak Tomo sama istrinya mengetahui, Pak, itu ada lagi yang datang muter-muter. Ya dek, saya tahu itu ada lagi, saya takut. Ya tenang dek, tenang, saya juga takut, tapi kita nanti minta bantuan lagi ke Pak Ketut. Sekarang kita sering-sering saja berdoa dek. Iya. Akhirnya mereka pun berdoa, dan setelah 3 hari mereka itu dan Pak Tomo ini pergi lagi ke rumah Pak Ketut. Nah, Pak Ketut, ini selama 3 hari saya ada kejadian aneh loh Pak. Nah, kejadian apa itu? Nah, dalam 3 hari ini saya didatangi lagi oleh si leak. Didatangi gimana Pak maksudnya? Bukannya sudah saya pagari? Iya Pak, leaknya datang, tapi leaknya 3 hari ini hanya muter-muter saja, muter-muter di sekeliling rumah saya, tidak sampai masuk. Oh gitu. Oh ya, nanti malam saya akan ke sana lagi untuk melanjutkan ritual selanjutnya. Oh ya Pak, mohon bantuannya Pak ya. Ya mohon. Ya tenang Pak, tenang, jangan panik, jangan panik, tetap sabar. Dan tolong Bapak tetap berdoa ya, tetap berdoa, jangan panik, jangan sabar. Kita sama-sama berdoa. Bapak berdoa, istri juga berdoa, dan saya di sini juga berdoa. Jadi intinya kita menyelesaikan masalah ini yang berhubungan dengan leak bersama-sama. Nah, akhirnya pamitlah si Pak Tomo tadi pulang ke rumah. Nah, ketika malam hari Pak Ketut datang ke rumah Pak Tomo untuk melanjutkan ritual. Diketuk pintu, tok. Akhirnya datang, oh Pak Ketut, monggo masuk. Dek, Pak Ketut datang. Oh nggih Mas, tolong buatkan kopi. Akhirnya dibuatkanlah kopi sambil ngobrol-ngobrol sedikit sambil dikasih syarat-syarat lagi. Kemudian Pak Ketut minta, Pak, saya butuh ruangan khusus. Saya mau melakukan ritual.
Oh, monggo, di sini ada ruangan kosong, Pak. Mungkin akhirnya si Pak Ketut tersebut masuk ke dalam kamar melakukan ritual. Dan untuk ritualnya itu tersebut saya juga tidak tahu apa yang dilakukan ya. Jadi ritual tersebut di dalam kamar sendirian kira-kira berlangsung selama 1 jam. Nah, setelah kira-kira 1 jam, Pak Ketut pun keluar. Pak Ketut keluar, kemudian sambil membicarakan sesuatu dengan istrinya, dengan Pak Tomo tadi, dan ketika itu anaknya sudah tidak nangis. Ya mungkin sudah dikasih syarat-syarat itu tadi ya. Nah, kemudian saat itu juga ada yang datang lagi. Yang datang itu adalah Leak yang tadinya muter-muter di rumah tadi datang lagi, namun saat ini dia terdiam di tempat sampah. Leak tersebut berada di tempat sampah tapi di luar pagar. Istrinya tahu. Astagfirullah, Mas, ada yang datang lagi, dia datang lagi. Kemudian semua noleh. Oh iya, dia datang. Nah, semuanya panik. Pak Tomo panik, istrinya pun juga panik. Sedangkan anaknya dipersilakan untuk masuk ke kamar untuk tidur agar tidak mengetahui lah. Nah, kemudian si istri ini juga disuruh untuk masuk kamar. Pak Tomo, monggo istrinya masuk ke kamar saja menemani anaknya. Ya, Pak Tomo di sini saja sambil membaca doa, sambil memantau. Dan istrinya di kamar juga tetap berdoa ya, Jangan sampai lepas dengan doa. Di sini kita sama-sama berjuang ya. Nah, kemudian Pak Tomo bilang, nanti saya yang keluar, ya, saya akan berinteraksi langsung dengan Leak tersebut. Pak Tomo di sini saja. Nah, kemudian tak lama dari itu Pak Ketut ini keluar rumah, keluar pagar, berinteraksilah dengan si Leak tersebut. Mereka berdua, si Leaknya tetap terbang. Nah, si Pak Ketutnya ini berdiri sambil membaca mantra gitu, doa-doa gitu ya, saya juga tidak begitu paham. Sambil tangannya kadang seperti ini, kadang juga seperti ini. Ini lagi perang ya, kira-kira 5 menit seperti itu terus. Adu ilmu mungkin ya, perang ilmu. Kemudian tidak lama dari itu si Leak tersebut menghampiri Pak Tono. Nah, jadi sekali-sekali Pak Tomo ini memasang gerakan seperti silat, menepis. Dari arah sini ditepislah Leak tersebut. Jadi serangannya itu sudah bukan serangan ilmu lagi, namun serangan fisik. Ditepis, dia muter ke belakang. Dari arah samping diserang lagi, ditepis lagi. Terus dari muter ke sini, dari kanan ditepis lagi. Jadi berkali-kali Pak Ketut ini diserang oleh si Leak. Nah, tidak lama dari itu kemudian Pak Ketut membentuk tangan seperti ini. Ini cerita langsung dari Bapak tadi ya. Untuk doanya saya juga tidak tahu. Jadi membentuk tangan seperti ini sambil membaca-baca. Kemudian dibukalah tangannya ini, diarahkan ke Leak. Yang mungkin dari tangan ini memancarkan apa gitu ya, mungkin saya juga tidak begitu tahu. Nah, setelah dibuka tangan ini, Leak tersebut seperti merasa kesakitan. Tiba-tiba Leak tersebut menjadi kain, berubah menjadi kain kira-kira ukuran 2 meter ya, terbang muter-muter, kemudian tiba-tiba menjauh dan hilang ke arah selatan. Nah, kemudian setelah Leaknya pergi, mereka semua masuk ke dalam rumah berkumpul. Istrinya dipanggil, "Dek, sudah selesai, Leaknya sudah pulang, sudah hilang." Kemudian si istri tadi keluar kamar dan anaknya sudah tidur. Jadi tinggal istri, Pak Ketut sama Pak Tomo tadi ngobrol bertiga. Nah, Pak Ketut bilang, "Tenang ya Pak, Bu, tenang. Leaknya sudah hilang. Nah, sebenarnya Pak, Bu, Leak itu sebenarnya
mengincar anak bapak yang berusia 1 tahun dan juga kandungan dari istri bapak ini, dari istri ibu ini. Jadi kandungan yang masih berusia 3 bulan itu juga diincar oleh si Lea. Oh begitu Pak ya. Iya, oh terima kasih Pak, saya sudah dibantu. Alhamdulillah tidak sampai terjadi apa-apa. Oh ya Pak, sama-sama. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Terus ada suatu kata-kata begini. Nah, berarti sekarang si Lea ini sudah merasa gagal untuk mendapatkan korbannya, yaitu gagal untuk menyerang anak bapak dan juga gagal untuk menyerang kandungan istri bapak. Nah, berarti sekarang si Lea ini mencari korban lain, ya, mencari korban lain. Nah, kira-kira mencari korban lain itu ya di tempat lain bisa jadi, atau di kampung itu juga bisa jadi. Tidak lama setelah obrolan, Pak Ketut pun pamit. Kalau begitu saya pamit, saya pamit, sudah malam. Itu kan waktu itu datangnya jam 10 malam ya. Jadi itu kira-kira jam 12 malam lah, tengah malam, Pak Ketut pun pulang ke rumah. Dan tetap dipeseni, nanti kalau masih ada apa-apa, silakan ke rumah saya lagi dan menceritakan apa yang dialami. Nanti akan saya bantu lagi. Oh nggih Pak, insya Allah saya akan datang ke rumah Bapak dan minta tolong lagi. Dan Pak Ketut ini orangnya sangat baik sekali. Dia sangat suka membantu kalau ada warga baru ya. Nah, 1 minggu berjalan ya. Jadi hari demi hari tidak terjadi apa-apa. Nah setelah 1 minggu ini, pas 1 minggu ada terjadi korban kematian yang dialami oleh seorang bayi. Nah ini diceritakan langsung oleh Pak Ketut kepada Pak Tono. Dia bilang gini, Pak, sudah dengar berita belum? Berita apa Pak? Ada yang meninggal di kamu sebelah. Belum Pak. Siapa Pak? Bayi. Astagfirullah, bayi. Kenapa Pak? Ya biasa Pak, jadi korban itu Lea. Kok bisa ya? Ya begitulah Pak. Jadi singkat cerita, intinya Lea tersebut gagal untuk mencari korban di keluarga Pak Tono dan mencari korban di kampung lain. Nah itulah. Kemudian Pak Tono, Pak Ketut pun memberi pesan lagi. Nah ini kan si Lea sudah mencari korban tempat lain dan tidak menutup kemungkinan loh Pak ya, dia akan mencari korban lagi. Jadi Pak Tono ya harus tetap waspada, tetap berusaha berdoa, tetap jangan sampai mendekat kepada perempuan tadi, tingkat jaga jarak ya. Pesan saya Pak, tetap tolong jaga jarak. Nah Pak Tono sudah tahu sendiri kan bagaimana ibu tadi. Oh ya Pak, Mbak, saya sudah tahu. Saya sekarang akan selalu jaga jarak. Jadi si Pak Tono tadi sudah tidak menemui dengan ibu tadi karena sudah terbongkar rahasianya. Nah kemudian hari demi hari, kira-kira 1 minggu lah. 1 minggu Pak Tomo bilang ke istrinya, Dek, ya apa lek awake dhewe balik nang Malang. Loh, lah apa Mas? Jadi si Pak Tomo ini bilang ke istrinya untuk kembali lagi ke Malang. Nah alasannya gini, Dek ini aku merasa gak nyaman Dek. Yo gara-gara Lea iku gak nyaman. Ya apa lek balik nang Malang ae. Nah terus kerjaannya ya apa Mas? Ya gak popo Dek, kerjaan di kene engko tak metu. Jadi si istri bertanya, gimana dengan pekerjaan di Bali ini? Mendapatkan kerjaan kan waktu itu susah sekali ya. Nah untung-untungan ada kerjaan di Bali, kok malah ingin ditinggal ya, ini kan demi keselamatan ya. Ya gak apa-apa Dek, engko golek maneh di Malang. Akhirnya dipikir-pikir si istrinya akhirnya setuju.
Ya wis Mas, gak apa-apa, balik nang Malang. Ya sapa ngerti engko ono kerjaan sing luwih apik maneh. Amin. Akhirnya si istrinya pun setuju untuk kembali ke Malang. Kira-kira kapan Mas balik nang Malang? Ditanya kira-kira kapan ke Malang. Yo rong dino kas lah. Jadi 2 hari lagi mereka kembali ke Malang. Dan keesokan harinya itu sebelum kembali ke Malang, si Pak Tono ini ke kantor menemui istilahnya atasannya. Pak, saya mau mengundurkan diri. Jadi alasan mengundurkan diri itu ya entah apa, tidak disebutkan ya. Intinya mengundurkan diri. Mungkin karena ada hal tertentu di Malang, ya saya juga tidak tahu alasannya apa. Intinya tidak dijawab dengan terang-terangan ya. Jadi setelah itu mendapatkan izin dari kantor untuk mengundurkan diri. Dan Pak Tomo pun pulang ke rumah dan langsung menemui istrinya jika dapat izin untuk resign. Jadi Pak Tomo ini resign, kemudian kembalilah langsung di hari itu juga ke Malang. Dan mereka pun meninggalkan Bali, tinggal di Malang, dan saat ini mereka juga telah memiliki pekerjaan yang sangat baik, yang mungkin rezekinya memang di Malang. Jadi ceritanya sampai segitu saja. Nah, begitulah cerita dari Pak Tomo yang berusia sekarang 70 tahun ini. Jadi intinya tentang bagaimana menjalani hidup mencari kerja di Bali namun diganggu oleh Lea sehingga kembali lagi ke Malang. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe sebanyak-banyaknya, undang teman-teman agar sama-sama menonton channel ini. Terima kasih. Bersama saya Putra Christian. Salam merinding.